Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat dan bahagia selalu menyertai Bapak dan Ibu semua. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para peserta yang telah berkenan hadir pada acara ini dan juga ada teman-teman fakultas lain, para eselon 4 dan eselon 3 yang mungkin juga berkenan hadir. Kami ucapkan terima kasih. Jadi Bapak Ibu semuanya bahwa kesehatan seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi adalah segalanya bagi kita semua. Ya untuk itu dalam rangkaian program pengembangan diri tenaga pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengambil topik tentang kesehatan dengan judul Sensasi, Sehat Semangat Inovasi. Ya, kadang di dalam kesibukan kita semua, ini kesehatan sering terlupakan. Kadang selalu bekerja dan tidak ingat untuk istirahat. Nah, bagaimana kita harus bersikap dan berperilaku agar hidup tetap sehat, semangat, dan terus berinovasi dan berkarya, maka pada kesempatan hari ini, kami akan hadirkan orang narasumber yang nanti akan membahas tuntas tentang bagaimana kita bersikap dan berperilaku, baik di rumah maupun di tempat kerja, agar kita selalu sehat. Kita panggil narasumber kita yang luar biasa, Dr. Agus Ali Fauzi, PGD, Polmed ECU. Monggo, Dokter. Ya, terima kasih. Beliau saya mohon izin, masker saya buka ya, karena saya dari rumah sakit ini. Kita sampaikan terlebih dahulu, beliau adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tahun 1988 dan lulus ahli paliatif kanker dari Edith Cowan University Perth, Australia tahun 1999. Dan saat ini beliau bekerja sebagai kepala instalasi paliatif dan bebas nyeri Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo dari 2009 sampai sekarang, juga wakil ketua pengembangan paliatif dan bebas nyeri Rumah Sakit Dr. Sutomo dan FK UNER dari 2006 sampai sekarang, ketua tim meraih kebahagiaan dunia akhirat dan Binroh Islam RSUD Dr. Sutomo, ketua masyarakat paliatif Indonesia cabang Jawa Timur, ketua Perhimpunan Onkologi Indonesia cabang Surabaya, pengurus Yayasan Kanker Indonesia cabang Jawa Timur, instruktur pelayanan sepenuh hati Rumah Sakit Dr. Sutomo, dan pengurus Perkumpulan Awet Sehat Indonesia cabang Surabaya, dan pengasuh Najisiat, dan serta pengisi acara di TVRI. Untuk itu, sepenuhnya waktu kami sampaikan pada Dr. Agus Ali Fauzi. Sumonggo, Dokter. Nuhun, Mas Agus, sama Agusnya ya, Mas Agus Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat, salam tangguh. Yang kami hormati Bapak Dekan FIB UGM, Bapak Eko Suwardi, MSc, PhD, dan para pimpinan yang lainnya yang hadir pada acara webinar pagi hari ini, webinar motivasi kesehatan. Yang kami hormati keluarga besar, karyawan-karyawati FIB UGM yang mengikuti acara ini, semuanya yang sehat, semangat, dan berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pagi hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat, kesempatan untuk bisa saling sharing, saling berbagi, khususnya di masalah kesehatan dan bagaimana kita bekerja. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Pak Agus gitu. Nanti kalau diskusi panggil Pak Agus gitu aja, supaya enak ya Pak Agus. Agus memang banyak ya di Dr. Sutomo itu banyak, tapi Agus paliatif itu saya. Ada Agus di bagian anak itu bayi kembar siam ya.
ada bagian bedah juga ada, banyak sekali. Bagian jantung juga ada. Saya di bagian paliatif. Paliatif itu artinya meringankan penderitaan orang lain. Jadi saya menangani khususnya penderita kanker stadium lanjut. Jadi pasien-pasien yang sudah hopeless lah, ya, yang sudah banyak masalah A sampai Z, nah itu di paliatif ini. Sehingga saya perkenalkan saya bukan sebagai motivator tapi motivasor, ya, motivator dan kompresor. bagian memompa semangat seperti yang diminta, judulnya luar biasa ini, sensasi, sehat, semangat, inovasi. Tepuk tangan untuk FEB UGM. Terima kasih untuk panitia, Pak Eko, matur nuwun ya. Iya, matur nuwun Pak Dokter. Jadi kita 5S saja, serius ya, tapi gayanya santai, hati senang supaya ilmunya bisa masuk. Kemudian insya Allah sukses dan selamat dunia sampai akhirat. Amin. Nah, nggak usah tegang-tegang. Kalau tegang-tegang itu kolesterolnya naik dan cepat kena jantung ya, cepat mati. Jadi orang serius itu biasanya cepat mati. Jadi kita tengah-tengah saja. 3 hal yang penting adalah kita harus sehat. Sehat bukan hanya jasmani rohani ya, ada 5 sebetulnya. Sehat fisik, badan, psikologis, sosial, kultural, spiritual. 5 itu. Dan 5 itu harus balance. Kalau nggak balance maka jadi sakit ya. Seperti kita ketahui yang paling banyak adalah penyebab sakit itu pola pikir 70% ya, kemudian pola makan, pola hidup dan kakek pola. Sekarang ini yang kakek pola itu yang meningkat ya. Misalkan di masa pandemi nggak pakai masker ya. Kan virusnya masih ada, itu kakek pola, itu nantang namanya. Sombong, gaya ya. Orang yang gaya sombong itu imunnya lemah. Masih badannya besar itu belum tentu bisa lewat dengan COVID ini ya. Jadi harus hati-hati betul. Kedua adalah semangat. Semangat ini 50% keberhasilan. Kemauan 30%, action 20%. Kalau itu kita lakukan, maka 100% mimpi-mimpi kita akan terwujud ya. Fight, full energy, innovation, good communication, honesty, truth direction. Arahnya benar ya. Dan terakhir adalah kita harus inovasi. Ini kadonya Pak Eko, mau pensiun, mau pindah kembali ke dosen terus manggil saya. Ya. Dalam pikiran kita yang penting virus ini masih ada, pandemi belum selesai. Ya, bahkan di berita yang terakhir di Amerika itu protokol kesehatan itu sangat menentukan. Makanya saya tambahi konsisten disiplin protokol kesehatan. Istiqomah, ya itu berat. Nah, kuncinya adalah kreatif inovatif, ya, konsisten. Dan vaksinasi harus sukses karena ini menuju herd immunity. Yang penting kita tetap bisa beraktivitas positif, yaitu motivasi, kesehatan dan lain-lainnya. Mengatasi pandemi itu 3, disiplin protokol kesehatan, vaksinasi dan 3T. Ini harus bersamaan, konsisten. Kalau tidak bersamaan maka terjadi pingpong fenomen, gantian, ya. Itu pentingnya kenapa PPKM ini diolor-olor supaya bersama-sama semuanya menekan. Kalau di satu sisi ringan, rendah, tapi yang lain bebas, itu berbahaya. Tetap bisa menular. Ya. Disiplin protokol kesehatan 5M ini tidak boleh ditambah. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Vaksinasi sedang berlangsung, mudah-mudahan bisa mencapai target sesuai yang sudah ditentukan. Bagaimana setelah divaksin, seperti saya, tenaga kesehatan sudah ditambahi Moderna ya, Sinovac 2 kali, Moderna sekali. Cuman yang Moderna itu sempat kelenger 1 hari. Tapi setelah saya beri gule, ya, saya makani gule, saya semangat lagi. Ya. Gitu Pak Agus ya. Jadi dimakani gule biar enak lagi ya. Itu. Jadi tidak usah takut makan ya. Makan itu yang penting syukuri, nikmati, imbangi, batasi, imbangi, tambahi. Nah, itu nanti bagaimana kita mengulas itu. Ya. Nah, kalau sudah divaksin lebih tenang, ya, lebih tenang, karena sudah ada antibodi. Meskipun tetap harus hati-hati. Yang lebih penting lagi bisa fokus dalam bekerja dan berkarya. Ya, beda bekerja sama berkarya. Bekerja itu untuk mencari duit, ya. Tapi kalau berkarya itu lebih tinggi, activity equation.
ya, mengamalkan ilmu, membuat networking, ya, human relationship-nya itu bagus. Makanya kita harus servisnya harus champion, pekerjaannya harus sepenuh hati, ya, bukan separuh hati, seperluh hati atau sesuka hati. Nanti saya berikan tentang service champion, ya, bagaimana layanan juara, ya. Jadi kadang-kadang ada yang masih maneoner, proyek oner, ya, itu loh pekerjaan, oh itu bagianku, itu emodon, nah itu aku melok. Jadi mindset-nya bukan apa untungnya untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan pada institusi, pada masyarakat, pada bangsa dan negara. Kalau divaksin, maka sudah memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah pandemi. Nah, sehat sekali lagi, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, ya, fisik itu kita bisa beraktivitas meskipun pagi hari ini kita dari rumah, ya, karena masih ada aturan-aturan yang harus kita taati. Psikologis tidak cemas, tidak stres. Ya, nanti kita bahas bagaimana manajemen stres tersendiri. Stres ini sebetulnya penting, ya, tapi yang bahaya itu kalau di stres. Stres yang terus-menerus ini berbahaya, menurunkan daya tahan tubuhnya. Makanya hati-hati dengan orang yang diem terus, ya, depresi itu daya tahan tubuhnya menurun. Orang yang depresi diem terus itu resikonya kalau tidak jantung ya kanker. Tapi kalau orang yang banyak komentar cerewet itu resikonya stroke, ya. Jadi kita harus tengah-tengah. Ya, Rasulullah itu ngaji tengah-tengah biasa saja. Jadi tidak usah terlalu gemuk itu ya bahaya, terlalu kurus itu bahaya. Terlalu gemuk itu 30 penyakit mengancam. Terlalu kurus itu juga risiko dehidrasi, cacingan, ya, TBC, bisa macam-macam, ya. Jadi kita biasa aja, tenang saja. Nah, sosial ini kuncinya adalah kalau kita peduli, suka berbagi, itu penting, ya. Sedekah itu as-shadaqatu daf'ul bala, menjauhkan dari bencana, bahaya. Makanya pandemi ini disikapi dengan bersyukur, bersabar, dan bersedekah, menolong orang. Jadi sedekah itu tidak selalu dengan duit, ya, bekerja dengan baik sesuai tupoksinya, ya, dengan senyum, kemudian menolong, ya, dan lain sebagainya, ya. Karena bekerja kan hanya 3, teamwork, networking, innovation, itu masuk sedekah. Kultural, kita makin toleransi dan spiritual dekat sama Tuhannya, bisa kita dicintai oleh Tuhan, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah sehat, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan memikirkan diri sendiri. Orang yang memikirkan diri sendiri itu rendah di hadapan Tuhan dan rendah di hadapan manusia. Kalau bisa sehat sekeluarganya. Nah, pandemi itu memang luar biasa dampaknya, ya. Ada Bapak Ibu yang kena, ada orang tuanya, ada anaknya yang meninggal, ya, banyak sekali, ya. Makanya tetap hati-hati klaster keluarga. Sehat lingkungannya, lingkungan sekitar rumahnya dan lain sebagainya, lingkungan sekitar kampus dan lain sebagainya, ya. Dan mudah-mudahan FEB UGM ini sehat finansialnya, ya, rezekinya banyak, barokah dan manfaat dunia akhirat. Nah, sehat ini fisik, jangan malas olahraga, makan, istirahat. Psikologi, jangan mikir yang berat-berat, ya. Kalau yang mikir berat-berat itu otaknya mengkeret, ya. Jadi kalau dilihat aja ada pegawai kok jalannya mulai angel, itu otaknya mengkeret, ya, hati-hati. Kebanyakan pikiran, brain atrofi, ya, semua dipikir, ya. Makanya itu pentingnya teamwork kita. Pekerjaan besar dipikir bareng itu enteng. Seperti pandemi ini kalau kita gotong royong itu ringan. Tapi kalau kita egois sendiri-sendiri itu berat, ya. Kedua, sosial, kultural, dan spiritual. Kalau ingin sehat maka kuncinya 5E. Yang penting adalah emotional detox, menghilangkan penyakit hati, ya. Jadi dalam tubuh manusia ada segumpal daging, kalau daging itu bagus maka orang itu bagus, kalau jelek ya jelek, ya. Jadi hati-hati dengan penyakit hati adalah aides muter, angku, iri, dengki, sombong, egois, ya. Ngeyelan, ya, kaiso, itu masih penyakit hati, ya. Nah, itu harus didetoks dulu, dihilangkan dulu, ya, baru bisa sehat, ya, sehingga dia nggak tersinggung dan lain sebagainya, selalu memandang seseorang kejadian selalu dari sisi positifnya, ya, dari penyakit hati. Kedua, eating well, makanan harus yang baik, nggak usah takut makan, karena makanan itu adalah rezeki, ya, rezeki yang harus disyukuri untuk kekuatan kita, untuk energi kita, ya. Jadi makan pada waktu lapar, berhenti sebelum kenyang.
tidak boleh berlebihan. Tapi jangan sampai tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini ya. Kalau sakit diabetes, sakit kanker dan lain sebagainya, kadang-kadang ada yang tidak boleh ya. Orang diabetes itu biasanya emosional ya, ngeyelan ya, masih stres ya, karena diabetes tipe 2 yang banyak itu kan lifestyle ya. Jadi emosional, makan amburadul dan malas olahraga. Itu kuncinya di situ. Jadi saya tidak ada larangan, durian boleh. Justru durian itu mengandung serotonin ya. Orang kalau ingin kreatif, inovatif harus banyak makan durian. Ya, mengandung di situ banyaknya. Ya, exercise, ya olahraga. Yang penting olahraga itu teratur, terukur, sesuai umum. Dan yang lebih penting lagi harus ada moodnya. Dan olahraganya harus menimbulkan mood yang enak. Itu baru endorfinnya meningkat. Makanya olahraga tidak usah ikut-ikutan. Yang seneng goes silakan, yang seneng senam silakan, yang seneng badminton silakan, yang seneng golf ya silakan. Yang penting senang. Ya. Seperti sudah 50 tahun badminton boleh Pak Agus, boleh. Tapi ya nggak usah lari-lari di depan net aja. Kalau ada bola enak baru di-smash. Nggak usah ngejar bola, nggak usah ngoyo-ngoyo. Ya. Dan kalau badminton itu yang menang, yang enak itu yang kalahan aja, ya. Karena kalau kalahan mesti pulangnya ditraktir terus, ya. Kalau menangan enggak dijalan. Enjoy life, menikmati hidup, ya. Nah, ini enggak semua orang sehat, bahagia, sukses, sehat, sukses, bahagia, tapi belum bisa menikmati hidup, ya. Karena penyakitnya banyak. Saya punya teman dosen senior itu ya, anaknya di luar negeri ya, uangnya banyak, malah punya perusahaan ya, tapi kena stroke, kena jantung, pasang ring, dan diabetes. Itu kalau makan durian, lainnya makan, dia enggak. Diambu aja ya, diambu, diambil dari kulkas, diambu aja, enggak berani makan. Kalau makan sate, yang lain dimakan, ini enggak, dicecepi aja ya, saking pengennya. Makanya jangan ada penyakit-penyakit seperti diabetes, darah tinggi, dan lain sebagainya, itu harus menata hati. Tapi kunci segalanya adalah empati sosial. Kalau kita sedekahnya banyak, bekerja ikhlas, temannya banyak, rezekinya melimpah. Saya punya teman goes itu 85 tahun, masih sehat, enak, giginya utuh. Saya tanya, Pak, Bapak kok enak sekali, bagaimana? Pak Gus, pensiunku 25% saya berikan ke sosial. Saya bagi-bagikan. Itulah dahsyatnya empatik sosial. Rasa panjang umur, good gen, ya. Ini merit counseling. Ini gunanya kalau menikah sudah tahu background-nya itu bisa mengantisipasi. Misalkan orang tuanya ada riwayat kanker atau diabetes, itu bisa dikendalikan. Ya. Kemudian good diet. Nah, diet ini kalau di atas 50 tahun, saran Profesor Askandar biasanya yang banyak ya pecel dan gado-gado. Ya, karena di situ ada sayur, ada kentang, ada kacang. Kacang itu kalau satu gegem, satu lepek, satu hari, itu menguatkan jantung. Ya, ada zat namanya arginin. Tapi kalau satu black itu cekot-cekot. Nah, itu yang seringkali orang lupa bahwa lihat TV tapi depannya ada cemilan, ada kacang. Seperti orang membuat gemuk itu sebetulnya bukan makan, karena nyemil. Karena nyemil itu biasanya kalau udah asin, asin, gorengan, minyak, ya, asin, manis, dan gorengan. Itu yang seringkali. Makanya saya ketemu teman-teman tuh, awakmu kok tambah lemu, masa si Pak Agus mau makan gak teratur. Gak teratur kok tambah lemu, kadang-kadang ping 6, ping 7, ya. Gitu kan. Jadi gak teratur itu Pak. Nah, good exercise, good habit, good spiritual, dan good luck. Kalau ini bagus semuanya tetap sakit ya, nasib ya, good luck, goodbye, yang swayai ya. Di masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang sehat, alhamdulillah seperti kita, ada yang terpapar, ya bahkan ada yang sudah meninggal. Banyak teman saya yang kena COVID itu ada yang 1 jam, beberapa hari, 1 minggu, ada yang sampai 40 hari dan lain sebagainya. Ya, sampai sekarang masih ada yang kena dampak dari COVID ini, long COVID namanya. Ya, ada teman saya yang sampai ventilator, tapi dia masih hidup, tapi jantungnya kena, diabetesnya kena, ya itu long COVID-nya hilangnya hampir 1 tahun. Jadi hati-hati betul dengan COVID ini. Yang penting dua-duanya sama-sama happy, iman dan imunnya terjaga. Bagi yang sehat seperti kita bisa beraktivitas positif, produktif, tapi yang sedang berjuang
baik yang isolasi mandiri maupun dirawat rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan segera sembuh ya. Yang penting adalah kita harus optimis ya. Dengan kondisi yang membaik ini kita harus optimis. Terus semangat dan ikhtiar, vaksinasi berjalan terus, kita bisa melakukan hal yang positif produktif. Saya tidak tahu kalau di kampus tatap mukanya kapan ya. Yang penting harus dibentuk ranger-ranger untuk saling mengingatkan ya, karena biasanya loss of control ya, itu bahaya. Makanya dibentuk dari mahasiswa itu ranger untuk saling mengingatkan dengan cara yang baik, dan yang diingatkan siapa saja jangan tersinggung, karena itu untuk keberlangsungan kita bersama. Dengan kebersamaan dan jangan lupa terus berdoa. The power of optimism ya, ada the power of love, the power of happiness, the power of optimism. Punya harapan positif, ada semangat berusaha, menambah keyakinan hati, menjaga imunitas tubuh ya. Jadi mempertahankan kebaikan itu lebih sulit daripada meraih kemenangan. Nah, itu. Nah, kita ini sudah kondisinya membaik, makanya harus lebih strict. Di kantor saya juga lebih strict ya. Jadi lebih ketat. Selain masker double juga terus diawasi terus sambil ruangannya dipasang ventilasi ya. Kalau dulu maka kaca-kacanya dibuat ventilasi ya untuk mengurangi pemakaian AC. Menjaga imunitas tubuh dan menginspirasi orang lain. Jadi memang dampak dari pandemi ini adalah salah satunya dampak positifnya adalah kita makin introspeksi diri, ya, self correction. Itu orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau menerima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Termasuk kesehatan kita. Kalau kita di rumah, kita mau introspeksi diri, banyak ibadah, insya Allah kolesterol kita makin normal, diabetes kita terregulasi, ya, badan lebih enak, asal kalau kita tetap olahraga. Kalau di rumah tidak olahraga, maka ototnya bisa mengecil, namanya sarkopenia. Itu mengembalikannya akan lebih sulit. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmah positif dari pandemi ini ada beberapa, salah satunya introspeksi diri, latihan sabar, kemudian kita makin tahan banting, kemudian solidaritas meningkat, dan terakhir adalah safety and healthy. Jadi kebiasaan untuk cuci tangan ya, itu menjadi kebiasaan kita, new habit kita, pakai masker dan lain sebagainya. Pantang menyerah, tetap inovasi, dan tentu saja sabar dan ikhlasnya. Pantang menyerah, tapi jangan lengah. Ayo sehat dan kita bangkit lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dampak pandemi memang sangat luar biasa. Ya. Tenaga kesehatan juga banyak yang terkena, ya. Bahkan pernah di tempat kami itu satu minggu itu 6 dokter lebih ya spesialis yang terkena. Terhadap pendidikan ya ada sekolah sementara ya online ya. Makanya lulusannya kadang-kadang belakangnya OLP ya, online pandemi. Ya, tambahannya. Nah, stres ini. Masalah yang timbul biasanya terkait dengan stres yang mempengaruhi kesehatan kita, sedih, bingung, bosan, susah, ya, multiple stress. Sebelumnya memang ada stres ya, financial stressing ya, cicilan ya, terlalu banyak cicilan ya. Orang yang banyak cicilan ini biasanya jalannya miring ke kiri ya, itu biasanya untuk nyeretek gitu ya. Nah, disease stressing, social stressing, family stressing, digoda anak-anak ya. Dan ada unpredictable stressing. Ini pandemi itu masuk unpredictable stressing. Jadi ditemukan Desember, Maret sudah dinyatakan pandemi. Nah, manajemen stres, bagaimana mengubah stres menjadi sukses. Yang penting harus ada mental sukses ya. Osmit, optimis, semangat, mau berubah, inovasi, dan tulus ikhlas. Change, no change, no comes. You change, you will. You can change, you will success. Ya, terutama mindset, attitude, dan actionnya. Bersyukur, ya, jangan malah mengeluh. Wah, aduh, kok tidak selesai ini bagaimana? Itu imunnya akan turun. Ya, makanya Rasulullah mengingatkan kalau masa pandemi perbanyak baca istighfar. Ya. Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ampun kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Dan harus bersabar.
memang perintahnya harus sabar. Nah, bagaimana dengan kesempatan introspeksi diri merubah menjadi percaya diri, self confident. Jangan over confident. Hati-hati ya. Banyak beberapa itu yang over confident setelah divaksin malah tidak pakai masker. Itu sangat berisiko. Penelitian yang terakhir sudah divaksin itu ada yang bisa kena sampai 2 kali, bahkan sampai lebih dari 3 kali. Itu ada 1%. Ya. Itu makanya kita harus tetap hati-hati. Sekali lagi penyakit hati, Aedes muter itu harus detox supaya menjadi emotional wellness seperti keluarga besar FEB UGM ini wellness ya, bahagia, mensyukuri ya. Hati-hati dengan penyakit pelit dan kikir. Ini harus dirubah menjadi berbagi, peduli dan empati. Ya, memang kita diciptakan itu banyak yang pelit ya, kurang bersyukur dan pelit. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan pelit. Suka menolong, ini sangat bagus untuk mengurangi stres. Karena Tuhan sendiri mengingatkan, kalau kamu ingin balas atas nikmat yang sudah berikan, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, service champion ini satu step di atas service excellent. Ya. Jadi kalau kita melayani siapapun, kalau saya bukan hanya pasien dan keluarganya, tapi kepada semua orang yang berinteraksi dengan kita, itu service champion. Maka kita akan merasa enak. Ya. Cepat, handal, akurat, mampu dipercaya, perhatian. Layanan juara. Ikhlas, qanaah, istiqomah, dan sehat, sukses, bahagia, serta bisa menikmati itu. Kuncinya adalah kita harus punya 6 power of life. Ya. Option, optimis, the power of personality, the power of togetherness, the power of innovation, the power of opportunity. Ya, bagi yang tidak terpapar sehat itu kesempatan, bagi yang terpapar tapi diberikan kesembuhan itu juga kesempatan untuk kita. Dan N-nya adalah the power of niat. Niat untuk berubah menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih bermanfaat, dan lebih sukses lagi. Lebih bahagia lagi. Terapi stres itu emotional balancing, ya, emotional detox, kemudian introspeksi diri, lakukan perubahan change, ya. Jadi sudah tidak usah rasan-rasan lagi, ya. Small mind, discuss people, pikiran picik membicarakan orang lain. Average mind, discuss event, pikiran biasa membicarakan saudara kita yang butuh pertolongan, bagaimana kita menolong. Tapi saya harapkan kita great mind, discuss idea, bagaimana kita bisa bekerja kembali dan tetap sehat, aman, nyaman, serta kembali meraih kesuksesan lagi. Jangan lupa banyak berdoa. Secara spiritual, wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Semua persoalanmu dunia kalau kembali kepada Allah, minta tolong kepada Tuhan, pasti diberikan jalan keluar dan ditambahi dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kembali ke visi hidup kita bahwa kita hidup ini untuk beribadah. Mudah-mudahan sehat kita untuk beribadah, sehat kita untuk bekerja, berkarya dengan niat ibadah juga. Ya. Dan kita terus beramal soleh dengan syarat nizi, niat yang benar, terus dengan ilmu, sabar, dan ikhlas. Nah, kalau ada masih yang badannya nggak enak, ya mungkin ini resepnya, ya istighfar, ini dahsyat, minum air putih hangat, apalagi di masa pandemi, ya. Air hangat ini ternyata bisa berfungsi sebagai mukolitik. Jadi kalau bangun tidur langsung minum air putih hangat itu segarnya bukan main, ya. Riak-riak ini keluar karena itu orang yang sudah di atas 50 tahun biasanya banyak lendir-lendir, itu bisa keluar dengan air putih hangat, ya. Bukan umup, kalau umup melocot, ya itu hangat saja, ya hangat. Jadi 1 gelas, kedua air hangat ini akan merangsang peristaltik usus, jadi mudah buang air besar. Kalau mudah buang air besar, maka gas amonia tidak ada yang di otak, sehingga badan kita lebih segar lagi, ya itu air putih. Dan air putih hangat itu bisa menguruskan badan, karena minum air putih hangat mesti keringetan, ya. Nah, keringetan itu yang melunturkan lemak. Ini yang alami. Jadi tidak usah pakai pil-pil, ya. Kalau pil untuk menguruskan berat badan itu ada rebound efek, ya. Begitu dia langsing, setelah pilnya berhenti, efeknya akan lebih berat lagi. Dan pil itu akan tentu saja memberatkan pada fungsi liver, ya. Jalan kaki, goes, ya, perbanyak sekali. Dan kita jangan baper, asik-asik saja lah, ya. Makanya jangan suka ngerasani orang lain, karena nanti kita ganti dirasani orang lain, ya pasti.
menjaga iman kita ya agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah ya. Bagi yang beragama Muslim ya 5S itu yang penting ya, syahadat, sholat, sabar, sedekah, dan sholawat. Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman sekarang harus iman dan imunnya harus kuat. Imun ini nurun kalau kita sedih ya, mengeluh itu turun ya. Mikirkan tabungan habis ya, makanya jangan pelit-pelit ya, kita harus sedekah supaya more you give, more you get. Rezeki kita akan bertambah terus. Terlalu takut itu juga hati-hati, baik takut pada vaksinasi maupun terhadap virusnya sendiri ya. Virus yang kalau kemarin Delta itu menyebarnya cepat, ya. Tapi yang Mu dan Lambda itu yang mengarah ke kelainan darah, yaitu lebih mematikan. Imun akan meningkat kalau kita patuh, jangan PPKM, 5M, vaksin, ya, sedekah, happy, sweetness, kalau bisa membahagiakan orang lain. Kemudian jangan lupa makan, olahraga, istirahat juga meningkatkan imun, dan beribadah dengan khusyuk itu juga akan meningkatkan. Jadi bisa diringkas meningkatkan imun dengan 5F. Fit, ya, kita harus fit badan kita. Kemudian fresh, ya, segar. Maka itu harus ada humor-humor ya. Kalau petenteng terus itu kurang endorfinnya kurang meningkat ya. Terlalu serius ya. Fun, senyum, tertawa ya. Apalagi bisa nyanyi seperti tadi ya Mas Agus nyetelkan lagu-lagu tadi nyanyi tadi. Berarti imunnya meningkat semuanya itu. Food, makanan ya, terutama mineral. Jadi sayur, buah-buahan dan vitamin. Di masa pandemi ini saya anjurkan vitamin minimal sehari sekali, multivitamin ya. Tidak usah yang vitamin C terlalu tinggi, tidak usah yang vitamin C-nya ada, B-nya ada, mineralnya juga ada, itu penting ya. Karena itu yang membuat sel-sel daya tahan tubuh kita bekerja dengan baik. Sayur dan buah-buahan. Orang kita ini biasanya makan sayur buah-buahan itu nunggu selamatan ya. Kalau selamatan itu royoan sama anak-anaknya ya. Tapi kalau di kulkas itu biasanya tidak pernah disentuh. Terus biasakan makan ikan laut ya, karena ikan laut itu untuk mengandung omega 3 ya, mencegah pikun ya, mencegah lupa ikan laut ya. Tapi ya jangan iwak teri ya, bolak-balik iwak teri ya, jangan. Jadi bervariasi lah. Tapi daging ya dan lain sebagainya boleh, tapi harus bergeser ke ikan laut. Air putih ini penting ya, minimal 2,5 sampai 3 liter. Maksimal tidak boleh lebih dari 8 liter. Kalau 8 liter satu hari terjadi intoksikasi air ya. Baik. Fight, semangat melawan COVID bersama-sama, selamat beribadah dan berkarya, semangat menolong sesama. Ya. Sebenarnya ada F1 lagi yaitu fulus ya. Nah, fulus itu kalau kita banyak sedekah ya mungkin bekerja dengan baik, sedekah ya itu dapat bonus ya, kita biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat adalah untuk protokol kesehatan, vaksinasi, dan kalau kita ingin sehat, manajemen stres ini dirubah menjadi sukses. Tentu saja iman dan imunnya harus kuat. Nah, semangat otomatis untuk ibadah kita, bekerja dan berkarya, kreatif, inovatif, dan untuk menolong orang lain. Ya, sama. Nah, tugas kita yang penting seperti saya adalah melayani. Nomor 1 harus aman, ya karena ini pandemi COVID, maka standar harus aman. Saya kan tidak ada work from home ya, jadi work from hospital, jadi work from office terus sejak sebelum pandemi sampai sekarang, ya. Karena pasien-pasien saya memerlukan obat-obat untuk anti nyeri. Kalau dia nggak periksa, kesakitan pasti. Ya itu yang menyebabkan pasien kita tetap jadi stabil lah, ya. Penampilan, sikap, ide yang cemerlang, yaitu service champion, inisiatif, proaktif, dan kreatif inovatif. Saya sedikit memberikan layanan service champion, ya, layanan juara. Jadi mentalnya harus mental babu, ya, servant itu babu, memenuhi dan atau melampaui kebutuhan pelanggan. Jadi kalau mental jeragan nggak bisa. Jadi bukan apa untungnya untuk saya, apa kepentingan saya, tapi apa yang bisa saya berikan. Ada majikan dan ada orang yang melayani. Dasar pelayanan adalah keyakinan. Kalau kita berbuat baik, pasti balasannya akan baik. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu.
Jadi tidak ada orang berbuat baik balasannya jelek, tidak ada. Makanya kita kalau belum sehat, belum enak hidupnya, belum sukses, tidak usah nyalakan siapa-siapa. Tapi kita introspeksi diri. Jangan merasa jangan merasa susah atau tertekan dengan orang lain menjelekkan kita. Ya. Jadi orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau menerima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Penyakit hati harus dihilangkan dulu, dan mental pelayan. Jadi pelayanan kita ke depan tidak hanya memuaskan, service excellent, tapi harus membahagiakan. Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Ya, loyalty customer. Tulus dan antusias. Ada orang semangat tapi ingin dipuji pimpinannya. Ada orang tulus tapi tidak kerja-kerja. Aku ikhlas. Itu sama-sama tidak bagus. Jadi ini semangat tapi ikhlas. Ya. Cepat, handal, akurat, mampu dipercaya, perhatian. Nah, ini pelayanan di masa pandemi. Saya sehari-hari di kantor seperti ini, ya, pakai double masker, pakai face shield, dan kalau meriksa selalu pakai tapping lagi. Jadi double 4. Ini staf-staf kita, ya. Bekerja dengan tangan itu baik, bekerja dengan tangan, pikiran jauh lebih baik, tapi bekerja dengan tangan, pikiran, dan hati akan menghasilkan yang terbaik. Ini gedung paliatif, ya, gedung onkologi center, ya. Ini gedung satu-satunya yang ada di Indonesia, kemudian dari Pemprov, ya, hadiah dari Pak Dekarwo, karena Bu Dekarwo waktu itu adalah ibu relawan paliatif. Ini gedung 4 lantai, ya, gambarnya ungu, ada gambarnya kupu. Kupu itu menandakan bahwa hidup itu indah, tapi kalau sudah kena kanker dia rapuh. Itu yang perlu ditolong. Ini staf-staf kita sebelum pandemi, ya. Ini dokter-dokternya. Jadi prinsipnya adalah kita mengobatinya harus treat the patient, ya, holistik, interdisipliner, multiprofesional, multimodalitas, dan service champion. Ini gedungnya, bekerja dengan senyum, sabar, profesional, terampil, dan teamwork. Ya. Jadi pelanggan siapa saja, pelanggan meninggalkan kita karena poor service, ya, sikap yang jelek, tidak bisa, sulit, itu komunikasi yang kurang bagus, lack of communication. Penyebab 90% orang gagal dalam kehidupan ada kegagalan dalam membina hubungan baik dengan orang lain. Rahasia utama kesuksesan adalah antusiasme. Jadi pesan saya, layanilah siapa saja dengan sepenuh hati, engkau pasti akan memperoleh hasilnya. Ini salah satu kegiatan kita di paliatif, ya, Service Champion. Ini ada seorang penderita dengan osteosarkom. Anak ini SMP kelas 3, dia pengen sekolah lagi, ya. Kemudian saya tanya, kamu pengen apa? Aku pengen bisa sekolah lagi. Tidak bisa, tumormu segini besarnya, lebih besar daripada badan. Ini harus dipotong dulu, diamputasi dulu. Timnya langsung bergerak, membuat tim. Ada ortopedinya, ada anestesinya, semua. Kemudian dokter rehabnya memberi motivasi. Kamu kalau pengen sekolah lagi, tak potong sampai pinggul. Baru nanti tak ganti kaki palsu. Timnya rapat, ya, semuanya rapat. Kemudian diperagakan kaki yang akan dipasang, ya, di depan timnya. Ibunya dijelaskan. Karena fokus di paliatif itu pasien dan keluarganya. Diperagakan di depan anaknya. Kamu nanti tak potong sampai pinggul, tak ganti kaki ini. Kamu bisa sekolah lagi. Perawatnya memberi semangat. Perawat nek sehat yang ini lemu-lemu, ya berarti insentifnya cukup. Ini harus dikempesi. Nah, ini psikiaternya, kamu ojo stres. Tenang saja. Ini psikiater. Aku mau operasi kalau Pak Agus di kamar operasi. Oke, saya dampingi. Monco selamat, biar lancar. Timnya bergerak, motong kakinya, ya, dipotong kakinya, kemudian relawannya memberi semangat, sudah selesai kamu operasimu. Nah, ya, operasimu sudah selesai. Nah, dia senang, ibunya juga senang. Dia ternyata senangannya membuat kendaraan dari plastik, ya. Ini salah satu karyanya dia. Nah, ya, sedang membuat sepeda motor. Dia bisa. Wah, iki lak melok ae, ya. Dia minta gitar, aku seneng nyanyi, belikan gitar, ya, sambil menunggu kakinya. Kakimu sudah jadi, Dek, ayo latihan jalan. Kamu pengen sekolah lagi katanya. Nah, dipasanglah kaki palsunya, ya, hingga dia bisa belajar jalan. Akhirnya dia masuk
SMA lagi, ya. Inilah paliatif, ya. Treat the patient, bukan treat the disease, ya. Sehingga dia bisa diterima, dia sampai bisa masuk 6 bulan, tapi karena kankernya ganas menyebar ke paru-parunya, akhirnya dia diambil sama Allah dalam kondisi dia sudah bisa mewujudkan last hope-nya, ya. Last hope-nya adalah dia ingin bisa sekolah kembali. Ini kerjasama dengan dinas kesehatan. Jadi bekerja itu 3, profesional, proporsional, dan patient. Profesional itu lengkap sekali, ya. Banyak orang ngaku profesional, ternyata belum profesional, ya. Apalagi belum kreatif inovatif. Proporsional, bisa menempatkan pada posisi yang tepat. Terakhir adalah harus dengan hati. Memang di paliatif ini kerjanya seperti keluarga. Ibu, bapak jangan repot, biar kita yang repot karena kita sehat, ya. Panjenengan sakit. Jadi kita tidak hanya melayani seperti tadi, anaknya kalau tidak bisa sekolah kita nyekolahkan, ya. Jadi kalau pasien ke tempat kita diberi susu, ya. Kalau saya bilang mumpung masih bisa ke sini, kamu bantu. Kalau sudah meninggal tidak bisa dibantu lagi, percuma, ya. Jadi semua orang itu market kita untuk kita bisa menolong seseorang. Komunikasi yang efektif, the power of personality, good heart, hati yang selalu bersyukur. Di paliatif ini karena kasusnya berat-berat sekali, jadi intinya kita bersyukur terus, ya. Dan kita bisa menolong, yang penting. Jadi seringkali kalau di paliatif itu dokternya nyangoni pasien, ya, karena pasiennya sudah habis-habisan. Orang sakit kanker itu biasanya habis-habisan, penderitaannya A sampai Z, termasuk keluarganya. Good mind, jadi memandang seseorang selalu dari sisi positif, memandang kejadian dari sisi positif. Good speaking, good feeling, good frame thinking. Jadi kalau kita pakai medsos, WA-WA-an, kalau WA ini akan memperkuat tim saya bicarakan. Tapi kalau akan menyinggung perasaan orang lain, tidak saya bicarakan, tidak saya share. Good frame thinking. Dan terakhir adalah good action. SDM yang unggul tidak cukup pandai, dia harus cerdas. Tidak cukup pandai, cerdas, tapi dia harus punya hati. Tidak cukup pandai, cerdas, punya hati, tapi dia harus high speed, ya. Kreatif, inovatif, mampu bersaing global, rasa nasionalisme tinggi, dan tangguh. Hati-hati dengan infodemik, ya. Salah satu kalau kita pengen sehat, pengen baik, kita harus mengurangi lihat hoax-hoax, ya. Itu pentingnya SDM yang tidak hanya pandai tapi harus cerdas, berpikir positif, efektif, arif dalam menyikapi informasi, selalu ingin lebih baik dan maju, bertindak yang manfaat dan tidak mudah diprovokasi. Putri-putri Indonesia aja pengen ketemu saya, ya. Tidak cukup cantik tapi pinter, tapi harus cerdas, ya. Wah, saya ya bahaya ini. Laler itu mencolok kepleset, ya, saking halusnya. Saya sama dia sama-sama pinginnya, ya. Saya pingin mendekat, dia pingin menjauh, itu aja. Nah, ini selama memberi motivasi jajaran keuangan, ya, Bu Sri Mulyani dan lain sebagainya, ya. Ini juga sebelum pandemi saya diberi untuk motivasi petinggi-petinggi Angkatan Darat. Nah, saatnya kita harus bangkit, move on. Backingnya harus Allah. Bisnislah dengan Allah, ya. Suka menolong, melayani sepenuh hati, dan 6 power tadi. Jeli melihat pulang dan punya mental sukses. Saya di masa pandemi ini justru mendampingi UMKM itu justru punya buka 6 outlet, ya. Modalnya 1, saya suruh nambahi saja. Kebetulan dia jualan ayam, tambah ono ceker, tambah ono ndas, tambah ono rempel. Ya, kalau kita kalau bisnis itu ada tambahannya itu tidak akan bangkrut, ya. Ada sosialnya itu tidak mungkin bangkrut karena backingnya adalah Tuhan. Banyak sedekah dan 5K. Komitmen, konsisten, konsekuen, continue, dan kompak. Kadang-kadang saya melatih karakter building itu banyak tingkat pada komitmen, ya. Jadi pada komitmen tapi belum pada action, ya. Jadi masih bahasa awamnya itu gedabrus, ngomong tok. Harusnya ngomong action, ya. Nah, bangkit, bersyukur, sabar, aman, N-nya nyaman, gotong royong, ya. Kita harus kuat, tahan banting, dan imun terjaga, terus berdoa dan tawakal. Caranya sekali lagi hilangkan penyakit hati, ya. Kemudian lakukan perubahan dan semangat
kerja keras, cerdas, berkualitas, tuntas, dan ikhlas. SDM-nya harus handal, berkualitas, salah satunya harus sehat, berilmu, dan lain sebagainya, dan kita action positif produktif. The power of opportunity. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, bisa bernapas. Teman saya yang kemarin terpapar, itu, waduh, luar biasa dia, sampai putus asa ya. Itu bukan sesak napas, tapi tidak bisa bernapas. Bayangkan. Alhamdulillah dengan oksigen tinggi dan kemudian dimasukkan obat-obatan baru bisa lega. Padahal vaksinnya sudah 2 kali. Ya, sampai sekarang kena efek daripada COVID itu adalah vertigo, long COVID-nya. Itu vaksin sudah 2 kali loh ya. Masih tetap kena serangan yang berat sekali. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mudah-mudahan keluarga besar FIB UGM ini punya kebahagiaan ya, the power of happiness ya. Bisa dicintai oleh Tuhannya, banyak berbagi dan punya social intelligence yang tinggi. Tingkatkan sinergi, kolaborasi untuk mencapai kesuksesan bersama. Orang susah, orang tidak bersyukur dan selalu mengeluh. Orang rugi, orang hidupnya memikirkan duniawi semata. Semoga kita menjadi orang yang bahagia, orang hidupnya bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Mudah-mudahan kita semua sukses, orang yang peka terhadap perubahan dan mau meraih peluang. Ingat tentang pandemi, jangan lengah, virus corona masih ada, jangan kendor, tetap fokus pada 5M, jangan kecewa karena ini ujian, cobaan dari Tuhan, jangan menyerah, berjuanglah, semangat, jangan diam, ayo terus bergotong royong dan bersinergi kolaborasi. New normal akan mewujudkan 3 new habit, pakai masker, new media, kita virtual, tidak bisa tatap muka, dan new culture, taat aturan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Indonesia membutuhkan new culture, change of culture. Bukan pinter-pinteran, terlalu banyak orang pinter di Indonesia. Tapi sopan santun, gotong royong, jujur, semangat, dan ikhlas. Pandemi ini harus disikapi dengan 5 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, para pakarnya terus mencari vaksin, obat, dan lain sebagainya. Kecerdasan emosional, tidak usah marah-marah, tidak mengeluh, tapi sabar. Kecerdasan sosial, makin kepedulian kita tingkatkan, sedekah kita. Kecerdasan teknologi seperti pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual. Kemudian kecerdasan spiritual, mudah-mudahan kita mendapat orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Banyak berdoa. Ungkapan mengatakan, dengan iman hidup jadi terarah, dengan teknologi hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan sedekah hidup jadi berkah, dengan takwa hidup jadi mulia. Drive your fighting spirit, drive your innovation capability, drive your the best attitude. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Agus, Ridwan, mudah-mudahan bisa menambah semangat kita, bisa sedikit memotivasi kita untuk kita bisa tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia, dan bisa bekerja dengan tenang dan nyaman. Mudah-mudahan kita semua menjadi apa yang kita lakukan berkah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita beri aplaus untuk Dr. Gus Rifawi. Terima kasih Pak Dr. Agus. Terima kasih. Telah menyampaikan bagaimana kita harus berpola hidup, ya, pola hidup sehat, pola pikir yang sehat, bagaimana kita harus mengendalikan emosional, ya, kesehatan fisik, psikologi, dan juga kita menghindari stres, Dr. Agus, agar menghindari stres ya harus introspeksi diri, ya, mau berubah, dan juga beramal soleh dan selalu bersyukur. Nah, juga meskipun COVID mulai reda, tetapi kita harus tetap prokes, karena ini dengan prokes ini akan meningkatkan imun, dan juga dengan berperilaku yang sehat tadi, termasuk bersyukur akan meningkatkan iman. Nah, juga tidak lupa kita harus berolahraga, ya 30 menit 5 kali dalam seminggu, itu cukup ya, tidak oversize, ya, agar kita tetap selalu sehat, semangat, dan selalu berinovasi dan berkarya. Dan kita harus untuk melaksanakan service champion tadi ya, sudah disampaikan ya, bagaimana kita bisa melaksanakan service champion. Baik, Dr. Agus, tibalah kita untuk sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa yang masuk di
di kolom chat. Ini ada dari Pak Sukam ini yang cukup menarik. Kita bacakan ya, Dr. Agus ya. Ya, siap. Bapak siapa? Sutat. Pak Sukam, Pak. Pak Sukam, sehat Pak Sukam ya. Ini dari security ini Pak. Ya. Bagaimana mengolah manajemen emosi atau psikologis dengan baik saat kita, Pak Agus, bagaimana menumbuhkan, sebentar Pak Sukam, bagaimana cara mengendalikan hati dan pikiran agar tidak selalu berpikiran negatif terhadap siapapun. Ini atau cara mengendalikan hati agar berpikiran positif dan percaya diri, dokter. Monggo, dokter. Jadi dua Pak Sukam, memang antara hati, ucapan dan perilaku itu harus match ya. Jadi penyakit hati itu harus dihilangkan dulu. Kalau saya itu biasanya dengan istighfar ya, harus perbanyak istighfar. Itu nomor satu. Kedua adalah latihan sabar. Latihan sabar ini perlu proses, ya tidak bisa gampang. Yang pertama ada belajarlah mendengarkan, jangan bicara. Makanya telinga dua, mulut satu. Jangan banyak bicara, ya. Kalau banyak bicara itu malah kadang-kadang tidak ada artinya. Ya, mendengarkan. Good communication is good listener. Kedua, berikan reaksi positif meskipun aksinya negatif. Jadi orang lain menjelekkan kita tidak usah dibalas. Kemudian belajar mendahulukan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri kita sendiri. Jadi kalau orang masih egois, itu berarti masih rendah di hadapan Tuhan dan rendah di hadapan manusia. Berikutnya adalah jangan merasa susah atau tertekan dengan orang lain menjelekkan kita. Ya, makanya jangan ada prasangka buruk kepada orang lain. The power of mind. Setiap orang pasti ada positif, ada negatifnya. Kita lihat dari sisi positif. Meskipun orang itu perilakunya jelek, pasti ada positifnya. Meskipun orang itu baiknya bagaimana, tetap ada kekurangannya. Ambil yang positif, kumpulkan kekurangannya, kita atasi bersama-sama. Ya, kita belajar memberikan kontribusi. Jadi low profile, high product. Jadi orang dilihat dari nilainya itu dari attitude-nya, dari akhlaknya, bukan dari titelnya, bukan dari kekayaannya, bukan dari apa-apa. Dari bagaimana dia menghormat orang, bisa berkomunikasi, sopan santunnya itu kuncinya di situ. Jadi akhlak itu. Good heart, good mind, good speaking, good feeling, good friend. Makanya orang yang suka menyalahkan orang lain, itu orang itu masih hatinya masih kotor. Kalau nggak cocok, nggak apa-apa. Aku nggak cocok dengan itu, nggak apa-apa. Karena dia dari kiri, kita dari kanan. Ayo kita diskusi. Tapi kalau aku nggak cocok dengan itu, nggak cocok dengan itu, nggak cocok dengan itu, ya berarti dia yang bermasalah. Itu. Jadi intinya hanya gampang. Jadi kalau kita ingin bahagia, jangan orang lain menyesuaikan dengan kita, kita menyesuaikan orang lain. Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Terutama kepada siapa? Kepada istrinya, kepada anaknya, kepada temannya, kepada semua orang yang berinteraksi dengan kita. Kalau seperti saya di pelayanan kesehatan bukan hanya pada pasien dan keluarganya, tapi semuanya. Makanya kita harus baik dan menghormat, proporsional, profesional, proporsional, dan patient. Itu Pak Sukam. Matur dokter, ini yang kedua dari Mbak Santi ini. Bagaimana mengolah manajemen emosi atau psikologi dengan baik saat kita merasa tertekan atau down. Ini banyak yang dalam pandemi ini pekerjaannya banyak, jadi work from home ini malah 24 jam bekerjanya. Monggo, ini banyak yang tertekan. Bagaimana nih cara mengatasinya? Mengolah manajemen emosinya. Jadi gini, yang penting broadcast kita kan ini sudah jelas virusnya ini masih ada. Kita broadcastnya ketat, vaksinasi sudah. Oke. Yang kedua, backingnya harus Allah. Ya. Jadi doa kita. Kalau mau keluar, kalau saya Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Malam juga berdoa supaya jauh dari bencana. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali pagi, 3 kali sore. Sudah. Dan saya tambahi dengan niat saya untuk ikhlas semata-mata itu akan menguatkan daya tahan tubuh kita. Jadi tidak ada kesulitan. Selama broadcast-nya dijaga, vaksinasi sudah, doa oke, ya kita aktivitas seperlunya. Kalau sudah selesai ya cepat kita kembali lagi, ya. Karena jangan terus mampir-mampir kemana-mana lah, itu yang masih berisiko ya, berinteraksi sebelum tercapai herd immunity.
Jadi 3 tahapan ini. 1, prokes harus ketat, vaksinasi sudah, ketiga adalah backingnya harus 2. Doa-doa harus dibaca. Ya, dokter. Selanjutnya ini dari Mbak Diana tadi, berapa itu kebutuhan air sebenarnya untuk tubuh ini sehari, dan sebagaimana cara emosional detox sudah dijelaskan. Salah satu aktivitasnya itu harus bisa mendetok emosi, itu gimana? Air itu pokok 2,5 sampai 3 liter. Karena minimal ginjal itu harus dilewati 1,5 liter. Jadi air itu hanya boleh 500 cc bagi yang punya gangguan ginjal, misalkan cuci darah atau penyakit jantung. Karena bisa kepelepeken, bahaya. Tapi kalau yang normal 2,5 sampai 3 liter. Jadi itu batas-batas yang masih normal, apalagi yang sering duduk dan lain sebagainya. Batasnya jangan melebihi 8 liter. Termasuk duduh loh ya. Jadi kalau kita makan soto itu kan ada kuahnya, itu masuk dihitung. Ya, masuk dihitung. Kan misalkan makan tengkleng ada duduhnya itu masuk ya. Jadi 2,5 sampai 3 liter. Itu yang aman, yang seger. Dan jangan air es. Kalau air es cepat gemuk karena cepat masuk jaringan. Kedua, makanan itu bisa mengkeret sehingga lapar terus. Jadi hindari air es. Ya. Air biasa atau kalau pagi air hangat 2 sampai 3 gelas. Kemudian emotional detox itu kalau saya banyak istighfar, tadi SMS-an dengan Allah karena hati miliknya Allah ya. Jadi D-nya zikir, S-nya sholat, M-nya mengaji, sedekahnya. Kedua, saya kalau berteman tidak membeda-bedakan orang ya. Jadi kita terima semuanya. Jadi kita buat networking yang banyak ya, yang banyak. Soalnya kalau kita musuh dengan orang, nggak cocok dengan orang, itu menutup rezeki kita. Karena rezeki tidak ada turun dari langit, mesti lewat orang lain. Kalau kita tidak cocok dengan orang lain, maka tertutup. Misalnya tidak cocok dengan orang 5 orang, ya rezekinya. Rezeki kan tidak selalu duit. Doa, mungkin informasi, dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi jangan sampai ada musuh 1 orang pun. Musuh 1 terlalu banyak, teman 1000 kurang. Baik-baiklah dengan semua orang. Iya, dokter. Ini juga ada pertanyaan, ada beberapa tendik FEB itu banyak juga yang terkena COVID, dokter. Dan pasca COVID ini ada pertanyaan pasca COVID. Ini kok sering ada nyeri-nyeri dan lain sebagainya. Itu apakah memang penyakit penyerta pasca COVID atau nyeri yang lain, dokter? Kemudian juga apakah ketika COVID itu tes COVID-nya sudah tes antigen ya, swab antigen sudah dinyatakan negatif, itu apa sudah bisa dikatakan bahwa itu sembuh begitu atau pulih gitu? Jadi ada namanya long COVID, Pak. Efek dari COVID. Ingat, virus COVID ini menyerang semua organ, mulai otak, jantung, otot, semuanya. Ya. Jadi ada yang banyak itu vertigo, ya ada yang lupa. Jadi makan rawon ini tapi tidak bisa nyebut rawon. Ya, itu ada long COVID. Long COVID itu bisa sampai 2 minggu, bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan teman saya hampir 1 tahun itu. Ya, karena pakai ventilator dan lain sebagainya, 40 hari lebih di rumah sakit. Ya, jadi nyeri-nyeri itu mungkin kena ototnya. Makanya makan yang bergizi, minum yang banyak, jangan lupa olahraga. Pengembaliannya harus secepat mungkin. Ya, secepat mungkin dalam arti setelah COVID jangan ada trauma. Tetap dengan broadcast, olahraga untuk mengembalikan, dan itu makanannya harus bergizi. Tetap tambahi vitamin minimal 1 kali. Kalau bekas COVID biasanya bisa 2 kali. Yang sakit maupun yang pernah COVID itu. Dan yang sering itu ada paru-paru. Paru-parunya biasanya kalau naik tangga itu menggos-menggos ya, jalan agak jauh rada menggos-menggos. Itu yang khas karena memang badai sitokain itu di situ di paru-paru. Tapi organ lain bisa kena. Iya, dokter. Tadi juga terkait dengan ini pola hidup sehat. Kita sudah dari Bu Nining ini, kita sudah berpola hidup sehat, tetapi buah, kan sayur, ya. Ini tetap kolesterol pun tinggi. Loh, kolesterol kan dari hati dan pikiran tadi, pikiran dan kelelahan. Ya, bukan dari makanan, bukan dari olahraga, hatinya terutama. Ngamuan, tersinggungan, egois itu harus hilang. Karena itu membuat stres. Stres itu merubah metabolisme semuanya.
Jadi tubuh menjadi amburadul semua. Makanya mengelola stres ini yang penting, ya. Itu. Jadi makanya jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Itu merubah semua hatinya dan lain sebagainya. Ya, di samping hubungannya kepada Tuhannya baik, kepada sesama baik tadi tidak ada, dan kepada alam ini juga baik. Kalau itu seimbang, maka penyakit-penyakit akan hilang sendiri karena daya tahan tubuhnya akan meningkat. Ya gitu nggih, berarti ini masih ada ngeyalannya mungkin gitu dokter ya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi istighfar kalau yang bagus, kalau saya melakukan selain istighfar, tobat. Pandemi itu nomor 1 tobat. Karena kalau sewaktu-waktu dipanggil meninggal sudah pernah tobat. Tapi kalau enggak pun kita selamat, alhamdulillah. Karena kan ukurannya virusnya nano, Mas, enggak bisa ditebak. Kadang-kadang sudah broadcast tetap kena, ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi ya kita istighfar, tobat, kita menjadi orang yang baik dan mudah-mudahan kita istiqomah. Jadi, dokter ini Bu Nining kan kebetulan di bagian keuangan, jadi harusnya wah jelas stres lah. Kalau nggak ngeyel nanti pasti stres itu. Double lah. Terus putih iya. Harus dihilangkan ya, harus lemah lembut ya. Iya. Orang perfeksionis itu resikonya kalau tidak jantung ya kanker. Waduh. Makanya hati-hati. Itu. Jelas kalau keuangan semua Mas di tempat saya ya juga gitu, mesti stres. Tapi kalau tadi pakai servis champion lillahi ta'ala, terlalu tertib dan lain sebagainya ya insya Allah apa-apa. Matur nuwun dokter. Nah ini juga ada nih, kadang-kadang ini dari Mbak Alvi. Kadang-kadang kita itu kalau mau check up itu takut dokter, karena kan nanti begitu hasil keluar, waduh kolesterol tinggi, parah. Nah itu yang itu bagaimana supaya timbul percaya diri, berani untuk check up gitu dokter. Pemikiran itu yang harus dihilangkan. Saya kemarin baru check up, alhamdulillah normal semuanya, baik. Itu pentingnya the power of mind. Pikiran kita harus positif. Kalau pikiran kita negatif berbahaya. Insya Allah saya sehat, tapi harus check up karena tiap umur 35 itu sudah peaknya, itu harus tahu medical record kita supaya bisa mengantisipasi. Nah kalau misalkan kita tidak check up, LDL-nya tinggi, tahu-tahu mati mendadak, itu yang bahaya. Kan gitu. Check up ternyata hasilnya normal. Kalau pikiran kita positif ya insya Allah. Selama kita berbuat baik, tidak usah takut lah, pasti positif, pasti bagus. Ya jadi harus check up. Saya check up untuk melihat antibodi saya setelah dikasih Moderna dan juga lain-lain. Alhamdulillah kolesterol saya normal, diabetes tidak ada ya. Tapi check up, saya check up mesti. Monitor minimal kalau tidak ada apa-apa setahun sekali. Kalau ada sesuatu ya bisa tergantung, bisa 6 bulan, bisa 3 bulan, mana yang gini. Tapi harus, tidak usah takut, karena artinya kalau ada sesuatu itu bisa terdeteksi lebih awal dan bisa sehat. Kalau sehat bisa produktif lagi, bisa meraih cita-cita lagi. Matur nuwun. Ini kan teman-teman ini juga ada yang di kita itu ada yang di Jakarta. Iya. Jadi ini ada Jakarta itu kan pegawainya juga sekitar 50-an dokter. Ini ada yang bertanya nih, kan Jakarta ini sudah reda mungkin level 2. Nah, nanti ini ada pertanyaan. Biasanya kan stres tuh, ada macet, ada emosi di jalan. Ini bagaimana dokter nanti ketika kita sudah sekarang ini banyak WFH nggih. Nah, nanti ketika sudah pulih kemudian kembali stres ya, melihat jalan macet, bertemu banyak orang, menggunakan transport umum. Nah, ini bagaimana nanti jadi kita bisa pikirannya kalau macet tadi kan sudah saya ajari belajar sabar tadi, mendahulukan kepentingan orang lain. Jangan mendahulukan kita. Makanya kalau di Jakarta itu biasanya pulangnya malam sekalian, setelah Isya. Berangkatnya ya setelah subuh supaya pagi. Tapi kalau di jam-jam kerja ya pasti macet. Pastilah. Ya harus semua ada risikonya, harus bisa menikmati, tetap mensyukuri. Tapi kalau bagi saya, biasanya kalau macet sedih itu baca sholawat. Saya kalau macet baca sholawat mesti lancar. Karena baca sholawat mesti ditolong sama Allah. Pasti. Mantap. Nah, kebetulan ibu-ibu, dokter. Nah, nanti kan ingat anak dan lain sebagainya. Nih, bagaimana nih mengatasinya, dokter? Iya. Banyak ibu-ibu juga ya. Iya. Dan di kita. Jadi ibu-ibu memang ini
seringkali reaktif ya. Jadi kita belajar nggak usah banyak komentar, nggak usah banyak kepo ya, supaya kita tenang menghadapi sesuatu itu dengan tenang. Tadi the power of personality. Hati kita selalu bersyukur, selalu ingat. Macet kan masih bisa diatasi wong kita sehat. Daripada kalau kita sakit, misalkan stres terus, sakit, opname malah enggak enak. Ya, the power heart, the power of mind, pikiran positif. Oh ya, ada orang lain yang mungkin betul ya. Makanya pandemi ini kan salah satu mengingatkan kita untuk berhenti semuanya ya. Ini masih PPKM jadi relatif tidak terlalu macet ya, tapi sudah mulai ramai tapi tidak terlalu macet ya. Mudah-mudahan bisa tidak macet seperti ini lagi. Tapi kalau Jakarta ya pasti macetnya itu. Bagaimanapun juga pasti macet ya. Jadi harus bisa mengalihkan kepada sesuatu yang lain yang lebih positif. Itu aja. Oke, ini ada pertanyaan juga dokter ya. Kadang-kadang kita itu habis ceramah begini, nanti sadar dokter. Iya. Kita berarti pas fisik ya untuk mengatasi kesehatan. Ya, nah ini ada pertanyaan. Bagaimana kita mengkonsistensikan diri, ya, istiqomah gitu agar kita aktivitas harian kita itu ya, tadi menjaga kesehatan fisik dan spiritual. Nah, ini dari Pak Uzan. Iya. Jadi harus dipaksa, Pak. Jadi spiritual itu lebih menentukan. Jadi kalau di rumah itu kita sholatnya makin baik, makin khusyuk, makin tambah sholat rawatib ya, doanya, baca Al-Qur'annya itu makin tenang. Dan kalau sedekahnya kita makin banyak, rezekinya makin melimpah ya. Alhamdulillah. Jadi kaya. Krisis itu dari kita. Makanya jangan sering ngomong krisis itu dari kita dituruti. Apa ngomong krisis tak turuti? Allah itu gitu. Makanya jangan punya hati yang jelek, dituruti sama Allah. Jadi Tuhan itu nuruti apa yang ada di hati kita, ucapan kita dan perilaku kita. Persis. Balasannya persis. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mulai sekarang enggak usah menyalahkan si A, si B dan lain. Makanya salah satu caranya adalah mengurangi lihat WA. Kalau saya kuncinya gitu, karena WA udah enggak terus awur-awuran, tambah berat saya. Ya, itu. Nomor satu, saya ganti Al-Quran. Membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Saya tenang, alhamdulillah, sehat, dan alhamdulillah rezekinya melimpah. Dokter, ini juga terkait dengan kondisi saat ini itu untuk menumbuhkan rasa ikhlas itu kok masih agak sulit nih dari Mbak Pun. Itu bagaimana tuh? Belajar. Untuk menumbuhkan rasa ikhlas yang tepat. Makanya nomor satu, jangan hitung-hitungan sama Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmat tidak akan mampu. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Kita punya ilmu berikan, kita punya duit sebagian berikan. Makanya gaji itu jangan dimakan semuanya, karena kan sebagian miliknya orang lain. Padahal itu haknya kita, halal. Tapi jangan dimakan semuanya, karena ada titipannya orang lain. Apalagi yang makan haknya orang lain, ya pasti sakit lah. Pasti bentrok di dalamnya bentrok. Tapi kalau sedekah, pasti ditambah dan pasti bahagia. Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Makanya jangan eman dengan harta kita, dengan apa yang dititipkan. Semua titipan, ilmu, jabatan, harta, semua anak miliknya Allah. Kalau kita orang yang cerdas, titipkan kepada Allah. Itu ya dokter. Nah ini ada sedikit, memang di tempat kerja itu kan ya ada orang yang sabar, ya baik, tapi juga ada teman yang toksik gini dokter. Ya, ini mohon bertanya, ini bagaimana cara mengatasi lingkungan yang toksik agar kesehatan mental kita tetap terjaga dari Mbak Nur Sitari ini. Misalkan seperti ada orang tidak pakai masker kayak gini di sekitar kita, kita doakan. Hati miliknya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan coba-coba merubah hati orang tanpa izin sama yang punya. Termasuk putra-putri kita, tidak cocok dengan suami istri, dengan suami atau istri, dengan anak, dengan menantu. Yang sering goda itu kan 3, cucu, mantu, pembantu, itu 3. Bacakan doanya ada. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala taqu alayya wa tuni muslimin. Orang itu akan baik kepada kita semua. Ya. Quran surat An-Naml surat 27 ayat 30-31. Itu ampuh itu. Anak-anak nurut semuanya, pelanggan-pelanggan kita akan balik semuanya, akan senang kepada kita, dan kita tidak mungkin akan disakiti orang lain. Nah, kalau orang itu sudah datang ke kita, ya diajak yang baik dengan sikap yang baik, ya. Jangan ada dendam, jangan ada sakit hati, jangan ada ngeceng, jangan mudah menjudge orang
itu tidak baik dan lain sebagainya. Tetap ada baik, ada positif negatif. Yang ada kekurangan diberikan masukan dengan cara yang baik. Ya mohon maaf dan lain sebagainya. Tapi yang baik kita terima. Itu. Sehingga hati kita bersih, orang itu bisa menjadi baik. Kalau orang itu menjadi baik kan amalan kita. Jadi kalau ada orang yang tidak baik, itu market kita untuk bisa kita membuat dia menjadi orang baik. Tapi kalau nemen supaya kita tidak tertular ya kita hindari. Makanya dijaga sikap dan komunikasi. Saya ketemu orang sikap dan komunikasinya tidak bagus, saya pergi. Ini ada teman kita ini yang pernah kena stroke dan jantung. Di setiap bulan tuh harus kontrol dan beri obat rutin. Ya, diberi obatnya selalu sama setiap kontrol. Yang ditanya apa boleh kita tidak kontrol, hanya membeli obat yang diresepkan saja dokter, karena mungkin di rumah sakit juga. Jadi satu kan introspeksi diri, kontrol iya itu fisiknya, tapi psikologisnya, hatinya tadi. Gunanya kontrol kan tadi kolesterolnya dengan obat turun. Turunnya bukan karena obat toh, karena dia merubah sikapnya tadi. Hatinya merubah lebih tenang, turun. Ya lama-lama obatnya dari 10 malah menjadi 2. Kan alhamdulillah. Tapi kalau tidak kontrol, kan beresiko. Masa minum obat terus? Nah ginjalnya bagaimana? Livernya bagaimana? Apa nggak tambah berat? Nah kalau hatinya tidak berubah kan tambah komplikasi. Mati mendadak. Mati Pak. Gitu nggih dokter? Oh iyalah. Jadi kontrol itu untuk kemajuannya. Kalau dia mau berubah, change, mindset, pikiran, hati, action semua, ya tambah bagus. Pak, obatnya hanya vitamin aja, dan ini untuk kontrol tensinya saja, sama diabetesnya. Paling maksimal 3. Satu untuk kontrol tensi, karena jantung tadi, untuk jantungnya. Satu untuk stroke mungkin ya. Terus satunya vitamin. Sudah. Nah kalau enggak gitu kan, untuk kolesterolnya, untuk jantungnya, untuk sarafnya, untuk banyak. Nah, perutnya bagaimana, ginjalnya bagaimana, livernya bagaimana nanti. Itu. Jadi tetap kontrol, tapi yang lebih penting stroke jantung ini mesti orangnya emosional, Pak. Ngeyelan ini mesti. Ya, ngeyelan, egois itu mesti. Jadi istighfarnya ini harus nomor 1. Istighfar, dzikir, taubatan nasuha. Ini penting. Kalau enggak gitu enggak bisa. Abot. Iya dokter, ini ada selanjutnya dokter. Jadi ketika load pekerjaan tinggi gitu, kadang-kadang saat load pekerjaan itu sering sariawan dan kadang juga sering sakit perut. Ini menghilangkannya bagaimana dokter? Iya, itu salah satu stres itu daya tahan tubuh menurun. Itu sariawan, tenggorokan sakit dan mencret, perutnya bermasalah, kerucuk-kerucuk dan lain sebagainya. Jadi kerucuk-kerucuk itu stres atau luwe, ya, kelaparan bisa. Ya. Itu mesti daya tahan tubuhnya menurun itu. Langsung pecah-pecah, epitelnya kan gampang soak. Ya. Jadi cirinya kalau ada sariawan, ada mencret atau perutnya nggak enak, itu tanda-tanda kalau kelelahan. Itu pentingnya bekerja harus teamwork tadi, saling membantu. Dan porsinya harus rata. Kadang-kadang satu orang dikasih penuh, yang satunya kurang ya. Harus merata. Itu pentingnya. Yang kurang pekerjaan harus membantu yang berlebihan harus bisa share kepada yang lainnya. Karena satu nama kan, jadi satu institusi. Jadi mindsetnya bukan apa untungnya untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan pada institusi, pada masyarakat, pada teman, pada timnya dan lain sebagainya, supaya sukses bersama. Ya harus distribut pekerjaannya dokter Ampun. Iya, itu loh pekerjaan itu bagianku aku gak mampu. Iki duwe modon, nek iku melok aku. Terus iso ae nek ngono. Iya dokter, ini terus kemudian ada dengan padatnya pekerjaan ini bagaimana menyeimbangkan dokter padatnya pekerjaan dari Pak Slamet ini dengan pola hidup sehat dan menjaga kesehatannya. Pola hidup sehat tadi ya olahraga, makan cukup. Tapi dasar sedekah. Sedekah itu solusi semuanya. Sedekah ilmu, sedekah senyum, sedekah tenaga, sedekah lah pokoknya. Semua perbuatan baik yang Allah ridho itu masuk sedekah. Bukan hanya secara finansial saja.
baik dengan yang lain itu sedekah. Makanya kalau bekerja dengan hati mesti enak, nggak gampang capek. Tapi kalau bekerja lihat jam, terus lihat tanggalan, kabar bayaran, kapan bonus, ya stres, Pak. Ini makanya jangan money owner, proyek owner. Ada pekerjaan kita garap bersama-sama. Ada rezeki, alhamdulillah. Kalau enggak ada, ya itu sedekahku, kan gitu aja. Oke, dokter, ini ada dari Mas Bedi ya, dari Wisma. Gimana cara mensikapi supaya bekerja itu tetap semangat, tetap semangat dan ikhlas. Tapi ikhlas sudah jelaskan tadi. Nah iya, asalnya kan IQ, pinter kabeh, EQ, sabar, SQ, spiritual, dekat, activity equation. Bekerja itu kan berkarya, investasi itu. Investasi dunia ya investasi akhirat. Terakhir adalah social intelligence itu tadi. Jadi 5 kemampuan itu harus dikembangkan semuanya sehingga tetap semangat. Pekerjaan jangan gampang meremehkan pekerjaan kecil, jangan menunda. Pasti berat nanti. Jadi kalau kecil ya cepat selesaikan dengan maksimal. Sehingga kalau sewaktu-waktu datang pekerjaan lagi enteng karena sudah terbiasa. Kerja keras, cerdas, berkualitas, tuntas dan ikhlas tadi. Iya, dokter, ini dari Mas Fajar MEP nih, dokter. Perintah Allah kan, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah baik kepadamu. Ya. Tapi realitasnya itu berbuat baiklah sebagaimana orang lain sudah baik kepadamu. Nah, ini mohon saran, dokter. Ini memang sulit ya untuk salah. Jadi meskipun orang itu tidak baik dengan kita, tetap mesti ada yang baiknya. Mesti. Makanya kita harus kalau berteman dengan hati, jangan diambil enaknya tok. Jadi kita harus betul-betul bisa komunikasi yang baik, ya, semua orang yang baik. Karena kadang-kadang orang itu tidak bagus, tapi dia perantara untuk kita mendapatkan rezeki, kan bisa aja. Itu namanya keberkahan. Makanya kalau berbuat baik mesti ada berkah. Contoh, sekarang kamu pekerjaan gaji sekian, wah tidak nutut dengan bensin, dengan pekerjaan itu dia tidak dapat pekerjaan. Tapi kalau dia kerjakan mesti ada tambahan nanti. Karena dia ada keberkahan. Oh ketemu ini, oh ditawari ini, oh suruh nambah ini, oh suruh ngajar ini dan lain sebagainya. Pasti berkah. Itu termasuk dahsyatnya niat gitu. Iya, niat itu. Inamal amal itu biniat kan. Iya, matur dokter, ini ada lagi pertanyaan tentang ini banyak juga ini tadi yang dokter ngendika kalau gemuk itu banyak penyakit maka kadang juga pengen pada diet ini. Nah, ini izin bertanya ini dari Mas Dimas. Ini apakah kita harus berpedoman pada indeks massa tubuh IMT atau BMI sebagai acuan berat badan ideal ataukah cukup kita merasa sehat saja? BMI ideal. Jadi kalau kegemukan diukur, kita turunkan. Bahwa gemuk itu indah. Gemuk itu risiko. Ada 30 penyakit di belakang orang kegemukan. Bukan hanya kolesterol, diabetes bisa. Kalau diabetes dulu kurus. Itu biasanya tipe 1 karena pankreasnya tidak bisa mengeluarkan insulin. Kalau orang gemuk insulinnya keluar tapi tidak bisa bekerja, bisa ngatur kadar gula. Kenapa? Kepelopokan lemak. Kanker bisa. Jadi lemak itu sangat jahat. Selain lemak itu penting, tapi lemak itu jahat kalau berlebihan. Tapi kalau penting untuk energi, nah itu. Makanya harus seimbang tadi. Ya kalau gemuk, yang penting nomor 1 niat bahwa akan menurunkan berat badan. Kedua, minum air putih hangat. Ketiga, jangan malas olahraga. Makan dikurangi 2 kali. Ya, jangan 3 kali. Terus makan malam jangan lebih dari jam 6. Kalau jam 6 kenapa? Tidak ada aktivitas, tidur, itu yang berbahaya. Jadi malam hanya sayur saja, sayur atau buah. Dan jangan banyak minum, karena organnya sedang istirahat. Tapi kalau pagi sampai sore, silahkan minum, ya, makan dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya tidak kegemukan? Sebagian diberikan kepada temannya. Makanya kalau makan enak jangan sendiri, ajak yang lain, gitu loh. Seperti saya kalau makan, tidak saya sendiri, saya mesti staf-staf saya, cleaning service saya ambilkan makanannya. Karena saya sudah biasa makan enak. Jadi jangan mementingkan dirinya sendiri, nggak akan bahagia.
Ya dokter, ini kan pegawai kita itu juga banyak yang usianya itu 50 tahun ke atas. Gitu. Nah kadang kan dari apa turunan ya dokter, kadang ada kerokan tuh dokter dengan pinggul itu. Ini apakah ada efek samping tuh dari kerokan kalau baru masuk Nggak angin? ada. Karena soalnya belum puas kalau belum kerokan ya dokter dari Mas Didi. Nggak apa-apa, nggak ada. Vasodilatasi itu bagus, kerokan itu. Tapi hati-hati, keluhannya apa dulu. Kalau keluhannya masuk angin biasa, keluhan masuk angin kan mirip dengan jantung. Makanya harus juga check up. Kolesterolnya dilihat. Kalau LDL tinggi itu risiko jantung. Kalau trigliserid tinggi itu berarti stres. Kalau HDL tinggi orang itu baik, itu senang guyon. Makanya banyak guyon, maka HDL-nya naik, LDL-nya turun. Kalau stres, ya pekerjaannya jangan banyak-banyak. Makanya yang lain harus bantu. Oke, dokter, ini ada pertanyaan dari Mas Johnson ini dari Wisma MM. Bagaimana cara mensikapi teman yang membenci tapi di belakang, dokter, agar kinerja kita itu tetap bagus, dokter? Ya nggak apa-apa, banyak itu seperti itu. Makanya jangan senang dipuji manusia. Kalau manusia memuji di belakangnya mesti ngerasain. Minta pujian dari Tuhan. Tuhan memuji kalau kita baik dengan orang lain. Makanya sukalah menolong, kan gitu aja. Jadi kalau dipuji orang ya biasa aja. Nggak usah senang dipuji, ya. Tapi kalau saya Muslim, orang itu tidak senang dengan saya, mau berbuat baik, saya baca doa itu tadi, Quran surat An-Naml tadi. Pasti dia tidak bisa tidur. Pasti dia menemui saya untuk minta maaf. Coba aja, baca. Semua akan nurut. Pelanggan-pelanggan akan datang semuanya. Rezeki akan melimpah. Itu doanya Nabi Sulaiman waktu ditantang Ratu Bilqis untuk membuatkan istana dalam satu malam. Itu pakai doa itu. Akhirnya dibuatkan. Jadi jangan coba-coba merubah hati orang tanpa izin sama yang punya. Hati itu miliknya Allah, miliknya Tuhan. Jadi kita lihat Tuhan. Makanya kalau kita pengen hidup enak, backingnya harus Tuhan. Yang top pisan. Jangan yang lain-lain. Ya, Matono dokter, ini ada juga ini pertanyaan dari Mbak Luki. Bagaimana cara menanamkan mindset positif di lingkungan rumah, kerja, atau di mana bahwa perbedaan adalah hal yang biasa untuk disikapi dan bukan berarti perbedaan itu adalah sebuah pertentangan yang membuat ya kita menjadi permusuhan gitu. Ya, jadi nomor satu hatinya harus bersih dulu. Kalau hatinya bersih, pasti pikirannya positif, pasti. Ya, hatinya dibersihkan dulu, pikirannya pasti positif, pandang sesuatu dari sisi positifnya, enak hidup, suka menolong, ya. Kalau menolong kebaikan itu pasti investasi, pasti balas. Tidak ada orang menolong berbuat baik balasannya jelek, tadi sudah dikatakan tidak ada. Ina santum asantum li anfusikum wa ina santum pala. Barang siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Kalau berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Harus ada orang berbuat jahat, tapi tidak ketemuan-ketemuan, jangan dikira. Tuhan akan menunjukkan setelah semua orang melihat. Jadi balasannya Tuhan itu maha dahsyat, maha keras, maha cepat. Jadi tolong yang misalkan belum enak-enak, cepat berubah, masih ada kesempatan. Nomor satu adalah taubat, mohon hidayah, kemudian baik dengan semua, dengan sesama, dan jadilah rahmatan lil alamin terhadap alam semesta ini. Ya, jadi ke atas oke, ke samping oke, ke alam ini juga bagus semua. Ya, dokter, ini juga ada pertanyaan yang menarik ini dokter dari Mbak Intan ini dari IP. Apakah kebiasaan duduk lama, bekerja menggunakan PC atau laptop sepanjang hari selama bekerja bisa mempengaruhi kesehatan saraf? Karena Mbak Intan ini sering merasakan sensasi tertusuk jarum. Ya. Sensasi ujung, terasa tertusuk jarum ujung jari. Ya. Jadi ada tekanan di situ, makanya harus sedikit-sedikit 2 jam harus ada refreshing, ya, digerakkan anggota badannya, minumnya jangan lupa ditambahkan. Bisa juga bukan hanya pada sarafnya, ya. Pada sarafnya dikasih neurobion 5.000 siang hari setelah makan, boleh. Terus kedua, hati-hati bisa menimbulkan ambeien dan lain sebagainya.
ya. Hati-hati. Jadi harus olahraga di tempat atau pokok stretching aja boleh ya. Supaya aliran ini juga kembali normal. Karena ada tekanan-tekanan kan kalau duduk terus itu, ya. Sama dengan pikiran ini kalau lihat laptop terus ya ngeluh ya. Jadi harus lihat humor-humor ya, lihat lapor Pak, lihat sepak bola, lihat apalah, pokoknya yang membuat kita senyum tertawa. Senyum itu kan pada waktu anak-anak 400 kali per hari. Setelah tua tinggal 15 kali per hari. Jadi 385 itu hilang. Itu menyebabkan degeneratif gitu. Makanya kalau saya ya guyon sama cucu saya ya. Kalau sama suami istri ya boleh aja asal bisa. Tapi kadang-kadang suami itu ngejak guyon istri malah diomeli. Nah, itu ya tambah stres ya. Jadi bagaimana bisa humoris itu bagus. Untuk meningkatkan tadi ya, enggak 400 lagi, tapi minimal tambah lagi supaya kolesterolnya normal, tidak muncul diabetes. Salah satu bersyukur, bahagia itu kan obat juga. Oke, dokter, ini ada pertanyaan ini. Yang pertama dari MM Jakarta, dari Mas Dada. Ini apa yang dimaksud umur yang berkah nih Kak Dokter? Jadi kita bekerja di kantor itu jangan-jangan nanti pekerjaannya tidak berkah, umurnya habis di berkah itu anrobi anzil munjala mubarakah wa antahun, selalu bertambah kebaikannya. Jadi umurnya tambah, tapi kebaikannya tambah. Makin sabar, makin banyak senyum, makin sosial, makin ikhlas dalam bekerja, makin happy ya, makin banyak teman. Itu berkah itu. Tapi kalau makin tidak enak hati, makin nggak kerasan bekerja, makin sumpah, makin ya tidak berkah. Ya dokter, ini sedikit ini memang fenomena yang ada di teknik kita, karena memang load pekerjaan kita itu tinggi, dokter, ini dari Mas Teguh ini ya. Jadi sama WFH itu kan sama saja bekerja 24 jam. Ya, bekerja 24 jam. Nah, saat ini kita itu mengalami kecenderungan tidak bisa lepas dari gadget ataupun HP, sehingga belum bisa tidur jika belum scroll HP. Bagaimana tips biar bisa istirahat tidur dengan tenang tanpa kepikiran HP terus juga? Tanpa kepikiran apa, Pak? HP tadi, karena tadi WFH itu 24 jam malahan. Ya harus yang cerdas lah. Harus yang cerdas, kapan bekerja, kapan istirahat, dan lain sebagainya. Ya, bisa bagi-bagi. Orang yang tidak bisa bagi-bagi ya sumpek terus ya. Makanya rodok ndablet titik itu juga apik, Pak. Rodok ndablet titik. Titik ae coba kaken soro. Rodok ndablet titik. Ya. Kadang saya dari profesor saya telepon enggak tak terima. Karena isinya ngamuk-ngamuk tok. Enggak tak terima mbak aku. Lapo? Lah apa kita ini tempatnya orang ngamuk? Akhirnya orang nek ngamuk, sikapnya enggak bagus, berarti enggak ada teman. Siapa yang mau mendekati? Enggak mau lah. Lah kalau enggak ada teman, dari mana rezeki? Enggak ada lah. Ya nunggu sakit aja. Betul enggak itu? Gitu ya. Profesor saya telepon saya marah-marah, enggak tak telepon lagi, saya enggak mau. Terus tak dongani terus, ya akhirnya minta maaf sama saya. Matur nuwun, dokter. Ya. Nggih, Mas Teguh nggih. Jadi rada ndablet ning sithik gitu. Titik ae. Kadang-kadang. Ya. Apa itu, Pak? Emotional balancing itu rada ndablet titik. Nggih. Matur nuwun, ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya, dokter, ini karena waktunya karena kalau diteruskan nanti tidak ada habisnya ini, dokter. Karena semua menarik sekali apa yang disampaikan. Aku solusi loh Mas ya, to the point loh, gak ada teori-teorian loh ya. Karena saya melakukan loh ya. Saya melakukan ini. Saya enggak ngarang-ngarang teori enggak. Saya melakukan. Jadi to the point. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya juga sehat, mudah-mudahan panjang umur, berkah, sukses, bahagia, dan anak saya sudah mantu semuanya dan bisa menikmati itu. Ya. Ini ada pertanyaan satu lagi, dokter. Ini kadang karena mungkin seharian bekerja, tapi ketika sudah bisa istirahat, bangun tidur itu malah terasa lelah, dokter. Apa ini tanda-tanda pola hidup kita itu belum sehat dari Mbak Ida? Kalau biasanya pulas, itu badannya lebih enak. Berarti masih membawa tadi pikiran pekerjaan atau pikiran yang lain ya.
baca Al-Fatihah, ayat kursi, ya, Al-Ikhlas, kemudian baca Al-Quraish, ya, Ila fi Quraish, supaya pulas, ya, supaya pulas. Ya, kalau enggak enak gitu langsung minumnya air putih hangat 1 gelas, insya Allah terasa enak. Matur nuwun dokter atas materinya yang cukup menarik dari teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman menjadi lebih tersadar, ya, dan juga bisa kita semua bisa melakukan tadi pesan Pak Dekan, kita bisa melaksanakan apa yang menjadi disampaikan oleh Dr. Agus Ali Fauzi ini yang betul. Materinya sudah semua loh ya, dari Pak Didik ya, sudah nanti di-share. Sampun dokter. Bapak Ibu semuanya, demikian pemaparan dan juga diskusi tanya Mas, kalau mau yang konsol kasih WA saya. Siap. Nanti monggo Bapak dan Ibu, nanti kami sampaikan nomor WA Dr. Agus apabila ada hal-hal yang perlu dikonsulkan. Terima kasih sekali, Dokter. Sama-sama. Agus Ali Fauzi. Pak Dekan, matur nuwun. Inspirasi. Selamat mengajar kembali. Selamat mengajar kembali. Sangat menginspirasi dan mudah-mudahan bisa diamalkan kita semua. Amin. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita kembalikan pada Mas Mustafa sebagai pewara. Matur nuwun Mas Agus Ridwan atas moderatornya yang sangat hidup lah, senang kita. Alhamdulillah.